Ini berupa rekaman audio yang membahas tentang penyebab tersesat di gunung. Akan lebih baik didengarkan saat Anda hendak tidur karena saya sedang belajar podcast. Silahkan beri masukan kepada saya tentang hasil podcast saya, saran Anda akan sangat membantu saya membangun channel ini, terima kasih. Hai guys, apa kabar? Gimana? Sehat ya? Ya saat ini kita sedang dalam pandemik ya, sama-sama menghadapi pandemik, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Kita harus tetap semangat di tengah pandemik ini dan kita tetap menaati peraturan pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kita tersesat saat mendaki gunung. Belakangan ini ya, belum lama ini ada berita yang menghebohkan gitu, dan ini sudah umum biasanya di kalangan para pendaki, bahwa ada pendaki cewek ditemukan setelah hilang beberapa hari di sebuah jurang gitu kan. Dan kasus pendaki yang tersesat, pendaki yang hilang itu seolah menjadi warna tersendiri di dalam dunia pendakian gitu. Dan bahkan di dalam pendakian itu yang namanya tersesat, terpisah dari kelompok, itu bukan hal yang asing. Dan parahnya lagi, saat kita tersesat, bukan saja kita kehilangan arah, kita kehilangan rombongan, namun juga bisa kehilangan nyawa, seperti Thorik dan beberapa pendaki yang lain. Dan yang paling horor adalah tidak diketemukan jasadnya sampai saat ini. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi dalam pendakian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya salah jalur pendakian atau yang namanya tersesat. Yang pertama yaitu faktor pribadi. Mungkin teman-teman semua adalah pendaki yang berpengalaman gitu ya. Mungkin ada yang masih baru mau terjun di dunia pendakian, ada yang sudah beberapa kali naik gunung, ada yang sudah pro gitu ya. Mungkin sudah hafal semua gunung yang ada di Indonesia ini, kurang lebih seperti itu. Nah, karena sikap yang takabur, sikap yang mungkin sedikit sombong gitu ya, yang arogan, sehingga banyak sekali pendaki yang menjadi egois. Jadi mereka itu seakan-akan ahli, merasa ahli, lalu tidak mengindahkan peraturan dan prinsip dalam pendakian yang ada gitu kan. Misalnya udah beberapa kali naik gunung gitu kan, udah sampai 7 summit nih, masa mau naik gunung yang cuma 2000 mdpl gitu aja pasti mudah nih. Nah, kadang seperti itu. Nah, karena meremehkan ini, maka persiapan dan perlengkapan pendakian menjadi tidak penting lagi, seperti itu, diremehkan. Dan juga mereka sangat yakin akan kemampuan navigasinya dan akan selalu merasa bahwa jalur yang dilaluinya itu merupakan jalur yang tepat dan yang cepat gitu kan.
Nah, karena ego inilah salah satu faktor banyak pendaki menggunakan jalur pintas bukan jalur resmi. Nah, yang namanya jalur pintas itu kan biasanya apa ya? Jarang dilalui orang ya, mungkin jalurnya tertutup atau mungkin banyak tikungan, minimnya tanda seperti itu. Itu yang membuat menyesatkan dalam pendakian. Nah, karena ego ini biasanya didorong oleh keinginan untuk show off, pamer, dan ingin merasa berbeda dari yang lain. Jadi seolah-olah itu saya ini mau terlihat mencolok, berbeda dari yang lain, seperti itu. Ingin menjadi pusat perhatian, padahal apa sih gitu yang dicari di dalam pendakian gitu kan. Ya intinya tuh cuma satu, kita pergi selamat, pulang pun selamat, seperti itu. Jadi kurangi ego dan merasa paling hebat seperti itu. Nah, yang kedua ini tidak mencari info jalur pendakian. Nah, tentunya akan ribet ya kalau kita mau mendaki gunung itu kan, terlebih lagi untuk pemula gitu. Ya, kadang kita cuma motivasinya ingin sampai puncak, foto-foto gitu kan, dapat view yang bagus, yang nanti biar waktu diupload di IG banyak yang like, banyak yang komen gitu kan. Nah, karena ini diabaikan tuh jalur-jalurnya gitu, hanya menghayal keindahannya aja, yang asik-asiknya aja, sehingga informasi tentang jalur pendakian, medan yang harus dilewati itu seperti apa itu tidak terpikirkan gitu, ataupun malas gitu kan, dan harus apa aja yang dipersiapkan gitu kan. Apakah pendakian ini membutuhkan tali, apa pendakian ini membutuhkan persediaan air yang banyak, atau apakah di pendakian, jalur pendakian ini ada sumber air langsung di mana kita bisa mendirikan shelter. Nah, seperti itu informasi-informasi mendasar gitu kan, yang harus diketahui saat kita mendaki sebuah gunung. Nah, dan juga tentunya jalur-jalur yang dapat menyesatkan di pendakian itu apa aja, seperti itu. Jalur di mana yang dapat menyesatkan seperti itu harus seharusnya dipelajari juga ya, dan jangan diabaikan bahwa informasi itu adalah hal yang penting. Terutama kita harus mengenali dulu secara abstrak gitu kan, gunung yang akan kita daki itu seperti apa, seperti itu. Yang kedua, tidak menguasai ilmu navigasi. Ilmu navigasi banyak berhubungan dengan peta, angka, dan analisa. Ini memang bukan hal yang menjadi sebuah favorit bagi para pendukung. Bagi para pendaki gunung. Setidaknya kita harus menguasai navigasi yang mendasar gitu kan. Ya paling enggak kita tahu arah gitu, membaca arah alam misalnya. Nah, kalau matahari itu kan jelas terbit dari mana dan terbenam kemana, seperti itu. Dan juga ada kan yang namanya Venus kalau pagi. Kita tuh harus melihat, Venus tuh terlihat di pagi arahnya ke sana. Jadi kalau kita tersesat, patokannya kita bisa menggunakan alam, seperti itu. Nah, walaupun kadang di tengah hutan waktu di gunung itu tak tampak, namun yang jelas matahari itu masih bisa terlihat. Nah, jadi kita itu bisa membuat sebuah patokan. Tadi saya berangkat itu di arah ini gitu. Segaris lurus tidak dengan matahari. Kalau segaris lurus berarti kita harus mengikuti jalur matahari itu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan juga
mungkin bisa ini dicari di internet ya, tentang navigasi, tentang membaca peta, seperti membaca kompas, seperti itu. Alangkah lebih baiknya dipelajari seperti itu. Kemudian tidak fokus dan hilang konsentrasi. Nah, hal ini yang paling besar sering terjadi. Karena tidak fokus, mungkin badan kita lelah, capek. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang ekstrim, hujan mungkin ya, ataupun panas terik, itu mampu menurunkan konsentrasi. Jadi seolah-olah kita ini berhalusinasi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pikiran kita jadi kacau, jadi kemudian mungkin ada trouble, masalah di situ dengan kelompok. Jadi begitu ada permasalahan, tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat. Nah, alangkah baiknya para pendaki tidak memaksakan diri seperti itu. Ya, jika memang dirasa badan sudah lelah, butuh istirahat, ya sebaiknya istirahat. Nah, faktor hilang konsentrasi, tidak fokus ini bisa dikait-kaitkan dengan hal mistis seperti itu. Misal yang tadi dibawa makhluk gaib, atau disasar, disengaja ditutupi jalannya seperti itu. Nah, dan sekedar berbagi pengalaman, hal ini pernah saya lakukan saat saya itu lupa saat mau mendaki itu sarapan pagi. Jadi ketika di tengah pendakian, dan itu di jalur yang berbahaya, di mana di Gunung Pesagi itu ada jalur yang kanan kirinya itu jurang dan harus mendaki tebing batu, dan kita harus memakai tali. Di situ pandangan saya tuh kunang-kunang gitu, badan udah lemes gitu. Jadi saya tuh kayak berhalusinasi, kayak bumi itu goyang gitu. Maka saya putuskan untuk istirahat di situ. Kebetulan juga saya sendiri waktu itu naik gunung. Jadi saya putuskan untuk istirahat kurang lebih 15 menit. Saya pulihkan tenaga, minum, makan makanan yang manis. Waktu itu kebetulan saya bawa coklat gitu kan. Dan kemudian makan sepotong roti, istirahat 15 menit. Sempat terlelap beberapa menit gitu kan. Begitu bangun, badan udah segar, saya lanjut lagi. Nah, itu salah satu contoh ya, bahwa kita harus tetap menjaga fokus kita, konsentrasi kita, karena kita tidak tahu di hutan itu kan mungkin ada ranting pohon yang patah, mungkin ada hewan liar. Nah, itu perlu diwaspadai. Selanjutnya ini yaitu faktor teknis. Faktor teknis berhubungan dengan aksi dan kondisi saat melakukan pendakian. Yang pertama itu menggunakan jalur pintas tadi ya. Jalur pintas itu umumnya digunakan untuk evakuasi, bukan untuk pendakian umum gitu. Karena apa? Jalur pintas itu kan untuk membawa pendaki yang dalam keadaan darurat agar cepat sampai di bawah, segera ditangani dengan cepat gitu. Dan umumnya itu banyak digunakan oleh para ranger gitu ya, tim evakuasi, karena mereka sudah paham jalurnya. Nah, bagi kaum awam mungkin, atau ya yang belum begitu familiar dengan jalur pendakian gunung tersebut, jangan dilakukan gitu. Itu bahaya sekali. Kemudian terpisah dari rombongan. Dalam pendakian yang berkelompok tentunya ada pembagiannya ya. Ada leader, ada sweeper, kemudian ada anggota. Nah, kebanyakan yang pernah saya temui dan saya baca, ini banyak sekali ya sekarang ini, terutama anak yang masih
muda-muda gitu, yang masih remaja gitu. Mereka sengaja meninggalkan rombongannya sendirian di belakang gitu kan, dan mereka yang fisiknya kuat itu memilih meninggalkannya, berjalan lebih cepat. Nah ini kan bukan hal yang pantas, bukan hal yang baik. Karena kenapa? Kalau kita meninggalkan dia sendirian di jalur pendakian di belakang, itu kan bahaya. Bagaimana kalau dia pingsan atau mungkin ada binatang buas? Kita tidak tahu. Maka alangkah baiknya dibagi saja. Kalau memang yang merasa fisiknya kuat, ya silahkan dahulu dengan beberapa orang gitu. Kemudian yang masih kuat itu membantu yang kelelahan gitu. Karena setiap fisik orang kan berbeda-beda gitu loh. Jadi kita prinsipnya tuh ya seperti di awal tadi. Kita berangkat dari bawah dengan selamat, kita turun sampai bawah pun dengan selamat gitu. Dan jangan sampai tertinggal gitu. Dan bisa juga ini berimbasnya tuh lebih panjang gitu. Bisa juga pernah saya kejadian di Ciremai, ada orang dia naik dari Apui kalau nggak salah ya. Sedangkan saya naik dari ini Palutungan. Nah itu kan kalau dari Apui ke Palutungan itu mau ke puncaknya tuh ketemu tuh di tengah gitu kan. Nah waktu turun itu ada satu pendaki yang mereka kesasar, untung belum jauh gitu kan. Jadi saya tanya, "Bang, kemarin naiknya dari mana?" "Dari Apui," gitu kalau nggak salah. "Loh, ini jalur ke Palutungan loh Bang, Abang salah." "Oh iya." Kemudian dia langsung balik lagi. Nah itu. Dan yang paling parah lagi ada yang tersasar sampai ke camp di Palutungan. Nah itu kan fatal gitu loh. Jadi sudah antar kabupaten loh itu, berbeda sudah. Nah kemudian alangkah baiknya jika yang namanya mendaki itu jika dilakukan berkelompok ya dilakukan bersama-sama. Nggak usah sok siapa yang paling cepat, siapa yang paling lambat. Orang sama-sama naik ya harus sama-sama turun gitu. Selanjutnya yaitu minimnya rambu-rambu pendakian. Banyak sekali ya gunung-gunung yang belum populer seperti di Sumatera. Itu banyak sekali gunung-gunung yang belum populer. Seperti di mana? Bukit Gunung Patah, langsung Gunung Tanggamus, mungkin ada gunung apa sih itu, lupa. Ada satu lagi di Liwa dia. Itu emang petunjuk arahnya tuh kurang gitu loh. Jadi ya kita harus paling enggak kalau memang mau niat gitu, kita bawa penanda seperti itu. Mungkin rapiah yang kita ikatkan di pohon, atau kita membuat tanda seperti meninggalkan jejak berupa goresan arah gitu kan. Tapi jangan sampai membuat vandalis ya. Membuat arah berbeda dengan membuat vandalis, seperti itu. Vandalis itu kan mencoret-coret. Nah mungkin yang paling mungkin aman gitu ya, kita pakai rapiah itu, kita ikat di batang dimana kita lewat, seperti itu. Jadi itu sebuah penanda bahwa kita pernah lewat di situ, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor alam. Nah faktor alam ini adalah faktor yang di luar kendali kita. Kalau yang di atas tadi itu masih bisa kita kendalikan. Nah, kalau alam ini di luar kendali kita. Dan kita
mau tidak mau harus melewatinya ataupun kita mundur, pulang, nggak jadi naik gunung. Yang pertama ialah perubahan cuaca. Di gunung itu ya, terutama yang di ketinggian 3000-an gitu, cuacanya itu mudah sekali berubah-ubah. Jadi kayak cewek aja ya, kayak cewek lagi PMS gitu kan. Suasana hatinya berubah-ubah. Kadang kita dari bawah kelihatan cerah. Begitu sudah sampai di perempat pendakian, turun hujan sampai malam. Nah, kemudian angin, tiba-tiba turun kabut. Nah, itu kan di luar kendali kita. Nah, maka dari itu kita perlu hati-hati mempersiapkan bagaimana kita siap menghadapi perubahan cuaca itu. Kemudian pendakian di malam hari. Nah, walaupun sekarang sudah didukung dengan alat penerangan seperti senter, bahkan ada senter yang jarak jauh seperti itu ya, yang saya kurang senang sekali, seperti laser gitu. Itu sebenarnya kurang mendukung ya kalau pendakian di malam hari. Kenapa? Karena jarak pandang kita itu terbatas, hanya sebatas dari sinar yang dipancarkan oleh penerangan kita. Nah, selebihnya lagi, dan juga kita tidak tahu bahwa binatang malam itu kan seperti ular, itu mereka aktif di malam hari, kita tidak tahu, dan itu berbahaya. Belum lagi karena jarak pandang kita yang terbatas, kadang kita terlewatkan tanda-tandanya. Dan ini pernah saya alami waktu saya naik ke Gunung Rajabasa saat malam hari. Nah, itu tersasar karena nggak kebaca jalurnya. Jadi sebaiknya pendakian dilakukan ya, alangkah baiknya di pagi hari gitu kan, masih terang. Kemudian area perkebunan penduduk. Nah, perkebunan, terutama perkebunan kopi seperti itu ya, itu sungguh menyulitkan sekali untuk kita menentukan arahnya. Karena kenapa? Jalurnya bercabang-cabang. Terutama buat kalian yang ingin ke Gunung Rajabasa, sebaiknya kalian meminta diantar sampai ke pintu rimba. Nah, kemarin saya minta Bang Ipul untuk mengantar sampai ke jalur rimba seperti itu. Nah, dia mengantar ya sampai di tempat perhentian terakhir dari kebun itu, perkebunan warga, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke puncak. Itu bisa, kalau mau minta bantuan Bang Ipul bisa, atau mau sendiri juga bisa, karena jalurnya sudah terlihat seperti itu. Kemudian kawasan puncak yang tidak terdapat vegetasi dan hanya ada pasir, seperti Gunung Bromo, seperti Gunung ini ya, Semeru, Savana, di Arjuna. Itu kalau tidak diantisipasi bisa menyebabkan kita tersesat, kita kehilangan arah. Terutama jika gunung tersebut lama tidak didaki ya, karena mungkin jalurnya tertutup rumput, jalurnya tertutup pasir seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika hendak mendaki, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari informasi, persiapan fisik, alat dan perlengkapan, dan juga mengantisipasi kondisi alam seperti itu. Oke, demikian dari saya, Leo Jepram. Salam lestari dan have fun. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Salam Indonesia. Terima kasih.